Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, sejak 2014 hingga 2024, menjalin asmara bukanlah waktu yang sebentar. 10 tahun menjalani kisah asmara sebagai pasangan kekasih dan persiapan yang cukup matang hingga akhirnya pada Juli 2024 kemarin, keduanya mantap untuk menuju ke jenjang pernikahan. Sudah sangat saling kenal banget gitu. Bahkan gini, orang tua kan dari Albi dan dari aku juga selalu bilang kayak, "Yaudah lah Mbak, udah beres sekolahnya, ya udah nikah aja ya segala macam." Cuman kan kita realistis ya, modalnya nggak ada gitu. Jadi kita nabung dulu sambil aku selesaiin S2, dia nabung lagi, aku juga nabung. Terus beres, aku sekolahnya udah beres, tanggung jawabnya sudah selesai, dia juga ngerasa sudah settle, akhirnya bilang, "Ma, ini tahun ini ya kayaknya." Ya ampun Kak, lama banget 10 tahun digituin. Udah kalau dibilang komit ya komit selama 10 tahun. Cuman bedanya 10 tahun itu kan kita visinya sama, komitmennya sama, tapi kan belum tanda kutip mau build family. Jadi masih fokusnya masing-masing. Jadi kalau aku tuh sebenarnya dia mau nikahin aku dari kelas semester 6 aja misalnya dilamar. Ya oke, gitu. Karena aku nggak terbiasa kayak adjust sama misalnya kenal sama orang baru, terus ini kenal capek gitu, udah ini aja gitu. Sudah tahu up and down-nya kayak gimana, dia struggle-nya kayak apa, terus giatnya kayak apa anak ini. Terus kadang-kadang Albi kan beberapa tempat tuh kan suka agak susah adaptasi gitu, karena agak introvert awalnya gitu. Cuma lama-lama karena akunya begini, nggak bisa, kamu harus naik. Lama-lama oh dia bisa cope with that gitu. Jadi ada progresnya dan itu bikin aku tiap hari kayak oke, kayaknya bener deh ini, kayaknya bener. Tapi itu kita tahu, bukannya aku yang nungguin kok nggak dilamar-lamar, enggak, tapi kita tahu memang belum, tapi pasti pengennya sama dia gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya aku percaya dia wanita gila yang cukup pas aku ketemu sampai sekarang, tetap konsisten gitu ya. Jadi aku butuh wanita gila untuk nge-twisting hidupku sendiri tuh ternyata bisa jadi lebih optimal gitu, entah kenapa. Mungkin selama ini kayak hidup tuh kayak nyaman gitu ya, itu bikin kayak jadi nggak berkembang. Entah kenapa ketemu dia tuh ada aja yang bikin nggak nyaman dan bikin kayak oh ternyata hidup bisa lebih mantep lagi gitu kalau ketemu orang yang lebih kritis gitu. Kayaknya itu deh yang bikin lebih mantap. Terus ya karena waktu juga ya, time value of money, jadi butuh juga waktu buat ngumpulin semuanya biar lebih nggak ngerepotin siapa-siapa, itu paling penting sih. Terbilang sebagai pengantin baru, tentu saja awal pernikahan menjadi pondasi yang kuat untuk keduanya. Sama-sama saling mengerti dan memahami satu sama lain. Mereka pun berharap memiliki satu visi yang sama. Tidak hanya itu saja, keduanya pun saling fokus untuk mendukung karir satu sama lainnya. Dari 10 tahun pacaran, karena mungkin nggak tahu aku yang kudet, nggak tahu yang gaya pacarannya nggak sama kayak anak sekarang kali ya gitu. Agak old fashion sih kita. Jadi kalau misalnya ketemu ada purpose-nya dulu. Jadi buat apa, ngapain, kemana gitu. Misalnya mau nonton, oke, apa filmnya gitu. Mau nonton Marvel nih, gini bagus. Ya bagus, aku juga suka. Tapi cari yang misalnya studionya yang Dolby Atmos gitu, yang screen-nya gede. Jadi valuable, nggak sekadar belok di mall mana aja, yang penting ada jadwalnya, nggak kayak gitu. Jadi kita memang terbiasa ada jadwal. Even kayak misalnya aku ngajar di sini, dia selalu tanya, walaupun dia tahu jemputnya di sini setiap hari jam 6 tuh aku pasti sudah selesai. Tapi dia pasti tanya, murid akhir jam berapa? Jam 3 misalnya gitu. Ya udah, kamu kemana dulu, nanti jam 6 kita ketemu. Misalnya aku nggak mau nunggu dia lama, atau aku perlu pijit dulu lah, atau apa dulu, ini dulu gitu. Yang penting jam 6 teng kita balik rumah bareng gitu. Dia anaknya terstruktur gitu, aku suka. Aku pun juga rasanya oh ya udah terbantu dengan itu. Tadinya sesuatu yang kita bangun itu untuk ngebangun diri sendiri. Misalnya Albi kamu harus berkarir, kamu harus ini nih. Buat apa ya? Biar Albi punya value gitu. Aku selalu gitu. Dia juga bilang, karena kamu nggak boleh stop di sini aja belajar. Kamu harus ini apa? Biar apa? Nanti kalau kamu misalnya jadi ibu,
dia ngasih tahu anaknya yang knowledge-nya yang cukup luas, jangan cuma taunya ya udah A doang gitu. Awalnya begitu, tapi ketika udah nikah jadi itu agak diredam. Bukan lagi kita kayak kamu harus ini, udah karirnya sudah cukup dibangun, hanya tinggal di develop apa ya, bukan santai sih, seperlunya. Tapi sekarang fokusnya adalah bangun berdua nih rumah tangga gitu. Hidup mau ngapain lagi sih? Terus udah kerja, nikah, build karir, build wealthy, cukup mau ngapain lagi gitu? Ya udah tinggal jalanin aja, tinggal pilih orang sama siapa aja kan, kebetulan sama dia gitu. Bukan artinya regret gitu, enggak cuma Kenapa begitu? Ini mau harus ditanya ya, kenapa kayaknya ada penyesalan gitu? enggak ada intinya. Kayak terlanjur gitu. Enggak ada yang terlanjur. Ini harus Enggak ada yang terlanjur, cuma kayak semuanya pasti udah ada tempatnya gitu. Kalau emang orangnya dia ya just go gitu. Pasti jalannya bisa dikejar kok. Viewers, sebagai pasangan suami istri tentu saja mereka memiliki kebiasaan yang cukup unik. Iya, kalau kebiasaan bikin kopi pagi gitu ya, bikin sarapan pagi hari. Bagaimana jawabannya Bapak yang lantang? Enggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nggak, karena aku orangnya juga ngopi pagi. Jadi kita bangun, sikat gigi apa segala macam bareng. Aku cetek, panasin air, dia udah buka gelas, iniin kopi, naker, ini seberapa, creamer seberapa, kayak gitu-gitu sih. Jadi mostly apa-apa dikerjain berdua. Nah ini yang kadang-kadang justru jadi bukan ketakutan ya. Nanti kalau misalnya nih berapa tahun ke depan udah punya anak gitu ya, masih gini nggak ya gitu. Walaupun itu nggak romantis, dalam artian kayak yuk ngopi ya apa enggak, ya udah kopi nggak, oke gitu dong. Jadi apa gitu, sakit gitu, panas atau apa gitu, sakit nyobat udah gitu doang, nggak yang sakit gitu ya, aneh ya, nggak, kita nggak bisa kayak gitu. Iya, nggak tahu kenapanya. Nggak tahu, padahal kita udah coba dan kita banyak nonton konten-konten ya orang-orang yang romantis biar ketularan gitu. Ternyata Pak Nggak ngaruh kalau nggak ngaruh soalnya akunya kayak lebih stoik gitu. Kalau yang udah semua bisa aku kontrol sendiri, aku kerjain aja, ngapain minta tolong orang lain gitu kan. Ya. Masa bikin kopi harus minta tolong orang gitu, kayak mending bawa coffee maker sendiri, taruh di meja kantor, semuanya lebih enak gitu daripada harus minta bikinin atau ribet lah gitu. Kayak simple aja gitu. Tidak hanya itu saja, baik Leona ataupun Albi tak menyangka jika konflik-konflik kecil banyak terjadi di rumah tangga mereka yang baru seumur jagung ini. Namun bagi mereka, konflik kecil sebagai bumbu-bumbu mesra semakin merekatkan cinta keduanya. Lupa ngetimerin AC, itu masalah. Buat saya masalah itu. Itu masalah. Terus kayak nutup kulkas nggak rapet, itu saya bisa tidur di bawah kadang-kadang. Nggak, jadi nggak pernah ada konflik yang fatal di hidup saya dengan dia, cuma entah kenapa semuanya itu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu malah jadi bahan buat berantem gitu aja. Aneh sih sebenarnya. aku kan orangnya nggak bisa ngulang order atau ngingetin atau marahin hal yang sama 2-3 kali. Ya, akhirnya aku akan diem, kayak ya udah berarti nggak ngerti diajak ngomong, udah gitu aja. Albi orangnya tuh gitu, kalau orang Jawa bilangnya dablek, ngerti nggak? Jadi dikasih tahu A, B, C itu ya terus lewat, set, nggak tahu kemana itu ujungnya. Jadi aku kasih tahu misalnya tutup kulkas jangan dilempar, misalnya kayak tak gitu. Kadang iya kalau misalnya natanya di dalam tuh rapi bisa. Kalau misalnya ada kardus wafer apa yang nggak pas itu jadi kayak nahan kan, jadi nggak nutup sempurna. Itu tuh sering sih, ininya dingin gitu loh, terus jadi ya gitulah intinya. Terus aku suka ingetin, yang nutup tuh gini loh, aku contohin gitu kan, ya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya ambil hikmahnya. Jadi mental saya tuh ternyata di-build-nya dari situ. Jadi orang lain mau keras kayak gimana nggak ngaruh, karena dia lebih keras, dia lebih gila. Jadi menurut saya itu lebih valuable buat hidup saya gitu. Jadi terima kasih buat sikap, sifat, dan karakter yang seperti itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, semuanya jadi konflik jadi nggak masalah akhirnya.
Viewers, memiliki istri yang dikenal di dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi kebanggaan bagi Albi. Lantas, apakah ada rasa cemburu ketika Leona dengan rekan kerja prianya? Nggak ada sebenarnya. Iya kan? Sebel Biasa banget juga. ya. Paling ketemu misalnya nyanyi sama orang-orang, ya udah gitu. Misalnya mau penyanyi cowok banyak gitu kan, atau apalah kayak dancer segala macem. Aku malah ngeliatnya seru gitu. Kalau aku lagi nyamper gitu, ada latihan atau segala macem, atau mau produksian, kayaknya seru ya gitu. Jadi nggak ngeliat gimana-gimana. Lagian mau ngapain sih? Paling menurutku itu tuh semua ke-build karena pikiran kita sendiri sih. Jadi kalau aku nggak coba buat mikir ke sana, malah kayaknya lebih enteng juga. Jadi nggak ada masalah. Untungnya kita nggak yang tiap detik ngabarin ya. Justru kalau kita overshare, malah bikin ribut kadang-kadang. Ada suatu waktu kita tuh coba dalam 1 minggu, pokoknya kamu cerita aja hari ini ngapain misalnya, tanpa ditanya gitu kan. Awalnya aku semangat melakukan itu gitu. Jadi aku hari ini gini. Oh iya seru gitu. Aku gini. Oke, lama-lama dirit doang. Karena aku cerita kok nggak ada respon. Ya aku hari ini nggak ngapa-ngapain, nggak ada cerita gitu. Jadi rasanya kayak kok aku berisik sendiri ya gitu. Bukan yang dia terganggu, tapi ngapain ya gue overshare gitu. Padahal dia tahu aku kemana, ngapain sama siapa gitu. Jadi sekarang poinnya adalah ngasih tahu yang penting-penting aja gitu. Sama kalau minta tolong, aku bilang kalau nggak perlu enggak gitu. Itu sih karena ya itu alhamdulillah masih berdua. Jadi karena belum ada momongan, jadi waktunya masih banyak gitu untuk ketemu, untuk ngobrol gitu. Cuman ya kita coba semuanya ya formulanya dari zaman pacaran, yang sharing lah, yang pakai silent treatment lah, apalah, ini nggak ada yang works. Jadi ya itu treatmentnya kita adalah aku ngomel, dia dengerin, dia diem. Oh pura-pura dengerin gitu ya. Kayak ya dengerin tapi lupa gitu. Dengerin. Sementara itu ditanya soal momongan, baik Leona dan Albi masih tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting bagi mereka percaya akan segala sesuatu yang diberikan sang Halik. Kalau aku sebenarnya ngelihat itu sih santai. Kan aku sih sekarang 29. Memang kalau secara usia biologis itu memang segera lebih bagus daripada terlambat gitu. Cuman aku yang nggak mau maksain ya Tuhan ngasihnya kapan ya monggo aja gitu. Sekarang lebih enak karena gini, statusnya sudah menikah, apa-apa tuh dipikirkan berdua gitu. Misalnya aku ngerasa kayak nggak apa-apa ya kalau misalnya dikasih momongan tahun ini, nggak apa nggak? Ya nggak apa-apa, ntar dicariin ininya apa segala macam, plannya apa segala macam. Oh, aku sempet nanya kan, kamu ada nggak kayak misalnya plan kayak punya momongan harus di umur berapa? Enggak, cuek aja dia gitu. Dan alhamdulillah orang tua aku tuh nggak yang nuntut, ayo mbak kapan gitu, mas sudah punya anak kamu kapan gini segala macam. Enggak, cuek aja gitu. Cuman kode-kode biasanya. Ini lebaran nih, belum ada ya, belum nambah nih personil gitu kan. Kayak gitu. Terus apa nih? Oh masih sama ya personilnya kayak gitu kadang-kadang. Ya bercanda-bercanda aja. Cuman kita nggak yang pressure harus sekarang lagi program apa sih. Justru fokusku adalah sekarang aku tuh lagi pengen bikin kelas vokal yang seru gitu, yang nggak monoton. Aku sih projectnya lagi kesana sendiri. Nah, lagi sendiri sih ini. Cuman kalau dalam rumah tangga ya itu nunggu momongan. Nggak ada sih, masih karir aja sama ya jalan aja sih, nggak yang terlalu rushing gitu. Kalau dikasih ya oke, kalau belum juga nggak apa-apa gitu. Yang penting semuanya udah well prepare, itu lebih penting sih daripada fokus ke apa yang dikejar tapi belum ada solution sama safety netnya gitu. Kayaknya itu lebih serem. Kalau itu kan juga semuanya cost ya di hidup ini. Itu harus dipikirin juga sih. Viewers, cukup menarik ya perjalanan kisah cinta Leona dan Albi. Dan tentunya harapan dan doa terbaik terus mengiringi perjalanan cinta keduanya hingga maut memisahkan. Kalau untuk pasangan sih aku pengennya aku kok jadi gini. Ya aku pengennya semakin sabar ya. Semoga betah, semoga kuat. Karena kan masih diikatnya baru Juni kemarin. Jadi kan nggak tahu nih di depan ada apa. Tiba-tiba ada dar-der-dor gitu kan, panik juga Pak gitu kan. Tapi
semoga bisa kuat, semoga bisa selalu jadi apa ya? Aku ingin semoga selalu bisa jadi tiang yang kokoh supaya kalau aku pegangin, akunya nggak goyah. Kalau harapannya aku copy jawabannya, mirip. Tapi kalau dari aku lebih sering ngelakuin kayak manifestasi positif ke kehidupan kita gitu. Somehow itu malah lebih bikin jadi harapannya tuh lebih mudah digapai, entah kenapa, dan itu sering terjadi gitu. Kalau di aku itu works, entah kenapa, daripada cuma berharap aja. Itu kejadian sering kali di kehidupan kita sih, kayak misalnya ngerencanain nikah, terus nyari tempat tinggal atau apapun gitu ya, keputusan yang agak besar, itu tuh sering banget yang sering diucapin, yang sering dilihat, yang sering didatengin, itu malah terwujud gitu. Malah aku ngerasa, oh ini emang kayak caranya gitu deh, jadi nggak perlu menggebu-gebu, tapi kayak attraction-nya tuh datang ke kita gitu. Jadi somehow nyampe kok ke situ, cuma waktunya aja gitu. Paling mungkin waktunya masih mungkin 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, cuma nyampe ternyata ke situ. Jadi aku nggak lebih yang terlalu berharap, cuma aku lebih actively attract aja sih. Apa yang belong to us ya pasti belong to us gitu aja. Manifest terus. Ya.